untuk dilaksanakan ya. Jadi para bapak dan ibu, pada hari ini tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber. Ada Pak Sekdes, ada Ketua BPD, ada Pak Camat, dan ada Pak Bimas Pol untuk menyampaikan beberapa rangkaian acara pada pagi hari menjelang siang ini. Baik, pada intinya saya selaku pendamping desa menyampaikan bahwa penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2024 sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan pencairan dana desa. Ada dana desa yang sudah dicairkan, yaitu untuk penerimaan bantuan langsung tunai dana desa. Ini sudah dicairkan sampai bulan September Bapak. Nanti akan dicairkan lagi tahap keempat di bulan Desember. Satu penerima manfaatnya itu menerima 300.000 per bulan. Terus sekali pencairan 900.000 penerima manfaat. Di desa kita yang menerima manfaat BLT ada 90 orang. Kenapa Pak 90 orang? Itu sudah berdasarkan ketentuan regulasi. Apa regulasi? Perundang-undangan. Apa perundang-undangan? Peraturan Menteri, dalam hal ini peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Menteri Desa tentang penetapan penggunaan dana desa. Jadi tinggal disampaikan saja, tinggal 3 bulan lagi BLT dana desa tahun 2024 itu akan direalisasikan. Dananya sudah parkir di rekening desa. Mohon sampaikan untuk Pak RT, Pak RW, Pak Kadusnya ya. Nanti yang penerima manfaat BLT akan cair lagi di bulan Desember kemungkinan. Kemudian Pak, setiap tahun Bapak menyampaikan program ketahanan pangan ya. Program ketahanan pangan. Memang program ketahanan pangan ini sudah diatur oleh pemerintah ya, pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam penggunaan dana desanya. Pak, untuk apa saja program ketahanan pangan tahun anggaran 2024 di Desa Satria Mekar? Bahwa program ketahanan pangan ini didiskusikan, diusulkan oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan. Dan informasi yang saya terima dari pemerintah desa BPD maupun pemerintah desa Satria Mekar bahwa program ketahanan pangan di Desa Satria Mekar sudah terrealisasi, yaitu peternak ayam bertelur sebanyak 500 ekor ya. Sebanyak 500 ekor dibagi per wilayah dusun ya. Infonya ada 4 titik Pak Ketua ya. Itu sudah terrealisasi. Jadi bagi Bapak RT, Pak RW, Pak Kadus, silakan berkoordinasi ke pemerintah desa maupun ke BPD Desa Satria Mekar bahwa program ketahanan Desa Satria Mekar dibuatkan program kegiatan ayam bertelur ya. Ada 4 titik dibagi per dusun. Jadi memang ada apa ya? Ada program itu sudah terlaksana. Kemudian ada lagi untuk bebek, budidaya bebek petelur ya. Itu dialokasikan sebanyak 300 ekor. Ada 2 titik yang akan yang sudah direalisasikan di Kadus 3 dan Kadus 2 infonya. Kemudian ada pembuatan kandang kambing 1 unit ya. Itu untuk program ketahanan pangan yang sudah direalisasikan di Desa Satria Mekar. Para bapak dan ibu perlu diketahui. Kemudian program berkaitan dengan penggunaan dana desa yang sudah direalisasikan bahwa ada pembangunan posyandu mana Pak RW 16 Pak R. Trian
berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan. Kemudian jalan lingkungan RW 09, mana Bapak RW 09? Ini jalan lingkungan dibangun dari dana desa ya. Kemudian pembangunan RT 05, mana Pak? RW 09. Kemudian RT 12 RW 12 itu dibangun lapangan badminton dari penggunaan dana desa. Ya, kemudian terkait dengan program penanganan dan pencegahan stunting, ini masih menjadi prioritas di tahun 2024 dan 2025, dan ini untuk pemberian anak-anak stunting Pak. Jadi anak bayi, ibu hamil yang memang perlu kita perhatikan dalam hal pemenuhan gizinya. Selain nanti di 2025 akan ada program makan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, yang nanti kami mohonkan untuk pengelolaannya, pensuportannya itu diusahakan dari badan usaha milik desa berdasarkan kerangka dari LKPP pemerintah pusat. Selanjutnya ada yang namanya untuk penyertaan modal BUMDes Pak. Tahun ini dianggarkan sekitar 150 jutaan. Ya. Bapak pengurus BUMDes siap Pak? Kalau tidak siap, ini akan kita alihkan lagi untuk pembangunan fisik. Ya. Kalau siap, dananya sudah cair di rekening desa, tinggal dibuat perencanaannya sebaik mungkin bahwa penyertaan modal BUMDes ini untuk menggerakkan perekonomian pemerintah desa melalui badan usaha milik desa. Jadi rekening keuangan sudah parkir di rekening desa, tinggal Bapak membuat perencanaan sebaik mungkin. Mohon berkoordinasi oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun pendamping desa dan BPD dalam hal pelaksanaannya, agar penyertaan modal ini yang diberikan oleh pengurus BUMDes untuk dikelola berjalan dengan baik apa yang diharapkan oleh masyarakat kita. Ya Pak ya, ya Pak ya. Kemudian prioritas penggunaan dana desa yang tadi saya sampaikan di tahun 2024 sudah hampir 70% terrealisasi. Ya, tinggal menunggu proses realisasi berikutnya, yaitu untuk penanganan stunting, untuk pembangunan, dan tadi yang sudah disampaikan bahwa di tahun berjalan Desa Satria Mekar mendapatkan tambahan bantuan dana desa sebesar 140 juta. Itu ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Kenapa Pak bisa dapat Desa Satria Mekar? Yang pertama, melihat dari alokasi kinerja dan kemudian dari penetapan indeks desa membangun beberapa bulan yang lalu kita melakukan musyawarah desa tentang indeks desa membangun tahun 2025 bahwa status desa Rp1.100.000 Satria Mekar di tahun 2025 ini sudah menjadi desa mandiri. Ya, amin Pak ya. Apalagi progres pembangunan ya yang sudah masif dilakukan oleh pemerintah desa maupun pemerintah BPD saat ini berjalan dengan baik. Apalagi pemerintah desa dan BPD terus mengawal aspirasi masyarakat yang ada di bawah, dan apabila Bapak dan Ibu, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus nih ya, udah mengusulkan jalan lingkungan, saluran irigasi belum juga terrealisasi, itu mohon bersabar, karena sumber pendapatan desa ini untuk pembangunan desa bukan hanya dari dana desa, tapi juga bisa dibantu oleh pemerintah daerah Pak, yang bernama APBD Kabupaten, yang itu mungkin sering dilaksanakan oleh pihak ketiga, bukan pemerintah desa. Itu yang sangat membantu
diatur oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah desa hanya menjalankan dan menetapkan kegiatannya. Jadi nggak ujung-ujung pemerintah desa ini beserta BPD melakukan kegiatan tanpa arahan. Jadi pemerintah desa ini sudah diatur berdasarkan regulasi. Ya, tadi saya sampaikan, Pak, untuk dana desa tahun 2024 sama 2025 hanya saja BLT dana desa itu berkurang. Ya, persentasinya berkurang, Pak. Yang tadinya 25% dari total dana desa, sekarang hanya kemungkinan 15%. Otomatis berkurang. Tapi dana desa kita ini 2025 itu bertambah sekitar 157 juta. Ya. Jadi hampir 1,6 M, kurang sedikit. Yang tadinya hanya 1,3 ditambah 144 juta, 1,4. Ini sekarang 1,6 kurang sedikit. Jadi itu tandanya adalah pemerintah pusat tidak hanya berpaku diam. Ya. Janji visi misi presiden terpilih saat ini memang hampir sama dari presiden sebelumnya, yaitu untuk membangun pemerintahan dari desa. Ya. Janjinya dana desa terus ditingkatkan, terus SDM desa terus ditingkatkan dalam hal untuk pengelolaan lancar. Jadi sekali lagi saya selaku pemimpin rapat, ketua BPD, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya sudah berkenan, kurang baik, sambutan ataupun jamuan dan penerimaan undangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyumnya mana senyumnya? Ya.